Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Wijaksono, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas sebagai CGP Angkatan 8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 A8. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi diri terkait yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Menjawab pertanyaan yang pertama terkait apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Saya pribadi, menurut pengalaman ketika mengajar dan mengamati di lingkungan sekolah tempat saya mengajar, yang pertama, pembelajaran masih beberapa bersifat teacher center. Pola-pola lama masih digunakan oleh beberapa guru. Lalu yang kedua, pembelajaran fokus pada ketercapaian materi, masih berkutat pada aspek kognitif. Jadi guru masih dominan dalam menuntun siswanya untuk ditingkatkan pada aspek kognitif dengan mengesampingkan aspek yang lainnya. Lalu yang ketiga, pembelajaran masih belum berdiferensiasi. Jadi masih beberapa guru belum melakukan tes diagnostik awal sehingga sebagai pengajar bisa memetakan dengan gaya belajar siswa yang mana nantinya ketika sudah dipetakan, harapannya kita sebagai pendidik bisa lebih maksimal dalam menuntun murid-murid untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang keempat, kurang memahami karakteristik anak. Yang kelima, siswa masih ditemukan beberapa pasif ketika pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam, suasana kelas masih dibuat setenang mungkin, duduk rapi, tenang. Ini adalah gambaran kebanyakan kelas di mana mungkin saja siswa kurang nyaman dan kurang betah terhadap kondisi yang seperti ini. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini dan mengaplikasikan kegiatan pembelajaran di kelas, saya pribadi mulai merubah yang dari teacher center menjadi student center. Ini memang hal yang harus kita lakukan untuk mendukung penuh pendidikan Indonesia yang lebih maju. Student center diharapkan kita sebagai guru bisa berpikir positif bahwa anak-anak ini mampu dan kita hanya tinggal menuntun saja. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan era teknologi yang sekarang, internet dan cara anak-anak menghabiskan waktu sudah seringkali berhubungan dengan dunia internet sehingga sumber-sumber referensi belajar sangat banyak bisa ditemukan baik berupa video, sumber bacaan dengan sangat mudah. Dan ini bisa dikatakan guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Lalu yang ketiga, menghargai berbagai karakteristik siswa di kelas. Dengan dikenalkannya pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru-guru sekarang hendaknya bisa mengembangkan potensi-potensi kekuatan masing-masing siswa yang berbeda-beda. Lalu action atau tindakan yang saya pribadi lakukan di kelas untuk mendukung pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Guru tidak boleh gagap terhadap IT dan media
dalam penggunaan IT sebagai media pembelajaran di kelas, karena ini akan sangat membantu dalam transferring knowledge sehingga pembelajaran lebih efektif dan lebih menarik tentunya. Yang kedua, memberikan tugas sesuai gaya belajar siswa. Ini menjadi penting karena otomatis siswa akan mempunyai rasa gembira, rasa senang sesuai dengan yang mereka senangi cara belajarnya. Dan ini adalah suasana belajar di kelas setelah kami selaku guru mencoba untuk belajar tidak hanya mengedepankan posisi duduk yang rapi, yang tenang seperti sebelum-sebelumnya. Ternyata kelas terasa lebih nyaman, riang, dan anak-anak terasa lebih gembira. Selanjutnya, pada saat kegiatan di mana siswa sedang menampilkan karya-karya mereka, maka hendaknya guru itu ikut berperan aktif. Contoh, ketika saat mereka pameran, ketika mengerjakan proyek P5 ataupun pameran produk, maka kita selaku guru yang mungkin tidak terlibat dalam menuntun anak, kita bisa memberikan support sederhana, contoh membeli produk-produk mereka supaya mereka lebih termotivasi, lebih bangga dengan hasil produk buatan mereka. Lalu, apa sih yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Menurut pemikiran saya, merancang pembelajaran yang melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan alam. Ingat bahwa zaman kita ketika kita belajar dulu di SD, SMP, dan SMA itu sudah berubah dengan zaman anak-anak sekarang. Tentu kita harus mengimbangi dan mengikuti alur zaman ini. Tidak boleh masih diterapkan seperti ketika kita belajar dulu. Menerapkan sistem among, karena bagaimanapun sosok guru orang tua kedua, sehingga ketika kita menjadi sosok yang baik, yang nyaman kepada siswanya, maka mereka akan merasa dicintai, mereka akan bangga, dan mereka akan punya motivasi untuk belajar terus, dituntun oleh guru-gurunya. Bisa ditarik kesimpulan, pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, namun juga penanaman budi pekerti. Pendidikan harus berpihak pada murid. Demikian pemaparan dari saya, Aji Wicaksono, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.